Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildri Oktaviani, NIM 11810621673 dari kelas 6A Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menampilkan sebuah video praktek mengajar di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Mahdar Ernita SPD MED. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Nah, baik, mantap sekali ya semangat kalian nih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Diva, hadir Bu. Ledia, hadir Bu. Nisa, hadir Bu. Takia, hadir Bu. Tasya, hadir Bu. Salwa, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ya Bu. Baiklah, pada minggu lalu ada yang masih ingat nggak apa materi kita? Ya, coba Salwa sebutkan. Materi minggu lalu yaitu tentang sistem perekonomian di Indonesia. Ya benar. Coba sebutkan apa karakteristik dari sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia yaitu dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Ya benar. Nah, jadi setelah mempelajari materi minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Coba sebutkan apa saja kegiatan ekonomi itu. Ya, Diva. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya benar. Nah, untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini kita hanya khusus membahas tentang kegiatan ekonomi produksi. Nah, sebelum masuk ke materi pelajaran, apa yang kalian ketahui tentang produksi itu? Menciptakan barang baru Ya, agar bisa diolah lebih lanjut. ya benar. Jadi, produksi itu merupakan kegiatan menambah nilai suatu barang agar bisa dijadikan barang yang lebih bermanfaat atau lebih memiliki nilai guna. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, kita bisa memproduksi satu barang. Contohnya, kita membuat kerupuk atau membuat gantungan kunci dan lain-lain. Dan terus barang yang kita buat tadi bisa kita jual. Nah, hasil yang kita dapat dari penjualan produksi barang tersebut bisa menjadikan kita itu lebih berdikari atau berdiri sendiri, ya kan? Ya Bu. Ya. Nah, oke. Manfaat dan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu diharapkan peserta didik itu dapat mampu mengetahui apa itu pengertian dari produksi beserta contohnya. Kemudian bisa mengetahui tujuan serta fungsi-fungsi dan faktor produksi, serta mengetahui konsep biaya produksi dan teori perilaku produksi. Oke, kali ini Ibu akan membagi kalian di dua kelompok, yang masing-masing kelompoknya ada 3 orang ya. Ibu, ya silakan duduk berkelompok. Ya udah siap. Ya Bu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan media audio visual. Jadi untuk masing-masing kelompok catat
dalam satu laporan. Kemudian setelah kalian melihat video ini, catat poin-poin penting dari video ini, dan kemudian salah satu perwakilan dari kelompok akan membacakan laporan diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiltri Oktaviani, NIM 11810621-673 dari kelas 6A Manajemen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Mahdar Ernita SPD MED. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi produksi. Adapun pembahasannya diantaranya yaitu pengertian produksi, jenis-jenis produksi, tujuan produksi, fungsi produksi, faktor-faktor produksi, konsep biaya produksi, serta teori perilaku produksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi. Nah, kegiatan produksi ini merupakan kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kegiatan menambah manfaat barang produksi ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, produksi barang dan produksi jasa. Nah, produksi barang ini merupakan kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Dalam produksi barang yang terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi ini merupakan barang yang siap dipakai konsumen, contohnya seperti pakaian, minuman, dan cemilan. Selanjutnya ada barang modal. Barang modal ini merupakan barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya, contohnya seperti benang, kain, dan lain-lain. Tentang produksi jasa. Produksi jasa ini merupakan kegiatan menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Adapun produksi jasa ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, dan yang kedua yaitu jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Nah, contoh jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan ini yaitu pemeriksaan pasien oleh dokter, kemudian penjagaan bayi oleh babysitter, dan lain-lain. Selanjutnya, jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan ini contohnya seperti pengiriman paket yang dilakukan oleh perusahaan titipan kilat dan lain sebagainya. Terus ada pergudangan dan lain-lain. Selanjutnya mengenai tujuan produksi. Secara umum tujuan produksi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia guna untuk mencapai kemakmuran. Kemudian secara khusus tujuan produksi ini dapat dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Dari pihak produsen, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Dari pihak konsumen, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Tentang fungsi-fungsi produksi. Yang pertama, menyediakan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, sebagai alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu sumber daya alam seperti tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Faktor yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Kemudian faktor yang ketiga yaitu modal. Dan faktor yang keempat yaitu tentang keahlian atau kewirausahaan yang berperan dalam mengkoordinasikan faktor-faktor produksi agar produktivitas meningkat. Selanjutnya kita masuk kepada konsep biaya produksi. Nah, suatu perusahaan akan mengeluarkan biaya tertentu untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk tersebut akan dipertimbangkan oleh setiap perusahaan atau produsen untuk menentukan tingkat jual dan harga jual produk dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, biaya produksi ini adalah
biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan output. Dan masuk ke materi yang terakhir mengenai teori perilaku produksi. Nah, kegiatan produksi ini memerlukan kecermatan untuk mengkombinasikan faktor produksi yang dimiliki agar menghasilkan produksi yang optimal. Secara teoritis, penentuan keputusan tersebut menggunakan asumsi dasar bahwa produsen berusaha memperoleh kebutuhan sebesar-besarnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran saya mengenai kegiatan ekonomi produksi ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menonton dan menyimak video pembelajaran yang telah Ibu sajikan, coba kalian berdiskusi antara sesama teman kelompok kalian dan catat laporannya. Kemudian kita akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi salah satu dari kalian memaparkan hasil yang telah kalian dapat di depan kelas. Ya. Ini begini kan. Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah siap? Kelompok kita tunggu sebentar lagi ya. Ya, Bu. Oke. Dipersilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tadi di depan kelas ya. Baiklah, saya Lydia Marcella akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sendiri Lydia dan anggota saya Tasya dan Anissa. Baiklah, produksi adalah kegiatan menambah kegunaan satu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Proses produksi merupakan kegiatan yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi mencapai kemakmuran, dan jika dilihat dari pihak produsen, kegiatan produksi tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Dan jika dilihat dari pihak konsumen, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menghasilkan output. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 menjelaskan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Diva dari kelompok 2 dan teman-teman saya Takia dan Sawa. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi mencapai kemakmuran, dan jika dilihat dari pihak produsen,
Kegiatan produksi tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Fungsi produksi diantaranya menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keuntungan, serta sebagai alat memenuhi kebutuhan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi dari penjelasan dari dua kelompok tadi, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, Salwa, silakan. Saya masih belum mengerti tentang konsep biaya produksi. Apa saja yang termasuk dalam konsep biaya produksi? Oh, baik. Jadi konsep biaya produksi itu merupakan suatu konsep dalam produksi di mana seorang pengusaha itu harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memproduksi suatu barang. Nah, yang termasuk dalam konsep biaya produksi itu ada 7 macam, yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah-ubah. Dan yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya variabel ini merupakan biaya yang sering berubah-ubah. Yang ketiga adalah biaya total. Nah, biaya total ini merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat ada biaya tetap rata-rata. Yang kelima ada biaya variabel rata-rata, dan yang keenam ada biaya total rata-rata. Nah, dan yang terakhir yaitu biaya marginal. Biaya marginal ini merupakan tambahan biaya karena adanya tambahan 1 unit produksi. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu tutup. Ibu akan memberikan kalian beberapa soal, jadi tolong dikerjakan dengan baik ya, dan dikumpul minggu depan. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi